Pesinetron Edis Adelia bersiap didudukan di kursi pesakitan sebagai terdakwa Rabu 12 November mendatang. Pasalnya, berkas perkara Edis atas kasus dugaan menikmati hasil tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh sang suami secara resmi oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri. Dan dalam sidang perdananya esok, suami Edis, Ferry Setiawan, yang saat ini tengah mendekam di Rutan Salemba, Jakarta Pusat, akan didudukan sebagai saksi. Halo selamat siang pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga baik-baik saja. Seperti biasa saya Libra Akila selama 30 menit depan akan menemani Anda untuk mengungkap fakta dan realita lewat mata kamera hanya di Celeb on Cam. Mau lihat-lihat katanya mau lihat kamarnya Cecil, yuk kita masuk yuk. Ashanti Shidik Hermansyah tengah berbahagia. Pasalnya, kehamilan yang telah ia nantikan sejak lama tak terasa akan segera memasuki proses persalinan yang kabarnya akan jatuh pada bulan Desember mendatang. Berbagai persiapan seperti kamar untuk calon buah hatinya telah siap menyambut warga baru dalam keluarganya. Seperti apa kabar bayi pasangan Anang Hermansyah dan Ashanti yang semuanya termasuk aksesoris untuk si kecil didominasi warna pink ini. Nih udah ada ininya. Terus ini kalau buat nyusuin, kalau Jiel mau bobo sini, temenin adeknya ya. Terus taruh apa? Aku tempelin ini biar pink. Iya pink buat mandinya. Ses. Ya nggak muat nih lihat. Nah, yang masang siapa sih? Nah, kurang ke sini. Ini buat abis mandinya. Ini buat goyang-goyang sama dia gini biar ketiduran tuh. Ini buat dia nanti naik-naik. Baju-baju yang baru-baru lahirnya. Putih sama putih. Pokoknya nuansanya pink sama putih. Tuh, bajunya kecil. Tuh, ini nanti kalau dia udah nah, satunya ini dari Ola nih, hadiah. Melihat kesiapan Ashanti menyongsong buah hatinya memang tidak tanggung-tanggung. Bahkan ia merancang sendiri tata ruang hingga pemilihan perlengkapan bayi. Terlebih begitu tahu jika anak yang dikandungnya berjenis kelamin perempuan. Ia tak ragu untuk memilih warna pink sebagai acuan pemilihan barang bagi buah hatinya. Tapi apa yang membuat Ashanti sudah menyiapkan baju yang akan dipakaikan sang buah hati saat meninggalkan rumah sakit nanti? Ini baju dia kalau keluar dari rumah sakit. Bajunya ini. Terus bedongnya tuh sekarang bedongnya udah keren-keren nih bedongnya tuh. Terus pakai topi. Gini nanti dia jadinya tuh. Ini nanti selimutnya. Kalau kedinginan di rumah sakit. Awal-awal pulang dari rumah sakit kan pasti tidurnya di kamarku dulu. Jadi nanti dia tidurnya di sini, kalau di kamar. Nah ini di kamarnya pasti dipakai pasti udah agak-agak gedean dikit lah berapa bulan gitu. Tadinya tuh sebenarnya maunya putih semua. Anak-anak marah. Bunda kalau putih semua tuh nggak berasa hawa perempuannya lagian mati warnanya. Jadi mendingan warna lain deh. Terus dipilihin lah wallpapernya sama bapaknya sama kakak. Pilih tiba-tiba warna ini. Jadi kan aku harus menyesuaikan isi dalamnya kan. Wah gitu. Ya udah deh kayak perempuan kan terkenal sama pink. Cuma aku lebih senang fuchsia sih. Fuchsia tuh warna pink-pink gelap gitu. Antusias Ashanti mempersiapkan semua kebutuhan bagi anaknya memang menghabiskan uang yang tidak sedikit jumlahnya. Namun jika menelisik perjuangan Ashanti dalam memperoleh momongan, barangkali bisa dimaklumi jika ia begitu ingin memanjakan bayi kecilnya. Namun benarkah jika Ashanti masih berharap bisa menjalani persalinan secara normal meski secara medis kondisinya tidak memungkinkan? Dan benarkah pula 3 minggu menjelang kelahiran, Ashanti dilanda stres berat? Insya Allah lahirnya ya kalau ditanya apa aku memang pengennya normal ya. Semua perempuan pasti pengennya normal. Tapi karena aku punya kekurangan sama dokter nggak boleh itu karena aku ada kekentalan darah jadi aku harus melahirkan sesar. Nah dan lain-lain lah gitu. Jadi ya udah sesar aja. Jadi awal Desember ini jadi tinggal 3 minggu ya.
3 minggu ya hampir sebulan lagi deh. Aduh, terus alhamdulillah baik-baik aja semuanya. Cuma ya itu darah tali pusatnya tidak lancar. Itu yang buat karena pengentalan darah itu makanya memang harus lebih aman, safe buat aku yang kondisinya begini ya operasi. Terus yang paling distress tuh, ya Allah yang penting sehat anaknya lengkap, jangan sampai kenapa-napa. Itu tuh udah kayaknya semua ibu tuh ngerasain kayak gitu deh karena kan ya gimana ya sekarang kan lagi musim yang gimana-gimana atau apa. Jadi bawaannya rada-rada paranoid gitu tapi nggak boleh harus positif auranya kalau enggak nanti malah nggak bagus. Di balik sukacita Ashanti menyambut kelahiran anak pertamanya, ternyata ia juga memendam kekecewaan lantaran namanya tidak dikaitkan dengan nama bagi bayinya nanti. Tapi mengapa saat ini Ashanti sudah memanggil sang anak dengan panggilan Cecil? Apa makna nama Cecil yang selalu Ashanti gunakan untuk berkomunikasi dengan sang jabang bayi? Ya Cecil aja namanya kan ada tapi nama panggilannya tuh si Cecil. Nah Cecil nih dari aku umur 2 bulan gitu kalau baca doa, kalau nyanyiin dia, kalau misalnya lagi sendiri ngobrol itu aku manggilnya Cecil gitu, Cecil. Nah Mas Anang tuh suka, "Apaan sih Cecil Cecil, namanya bukan Cecil." Ya tapi kan nama panggilan aja kan waktu itu belum ada namanya. Tiba-tiba pas 4 bulanan itu Mas Anang baru ngasih nama kan. Kalau cewek ini, kalau cowok itu gitu. Yang aku nggak dikasih sama dia buat nyumbang nama, nggak ada. Aku kasih ini itu tetep aja nggak ada yang diterima. Nggak. Dari awal keke namanya ini. Empat empat kata, 4 kalimat enggak 4 kata. 4 kata. Gitu. Belakangnya Hermansyah. Pesinetron Edis Adelia siap jalani sidang pertamanya Rabu mendatang. Lantas benarkah jika jelang sidang pertamanya, keluarga besar Edis akan menyelenggarakan acara doa bersama? Dan benarkah pula Ferry Setiawan, suami Edis, akan dijadikan saksi dalam kasus ini? Kisah sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetap di Seleb on Cam. Dan telah ditetapkan hari persidangan pada tanggal 12 November tahun 2014. Pesinetron Edis Adelia bersiap didudukan di kursi pesakitan sebagai terdakwa Rabu 12 November mendatang. Pasalnya, berkas perkara Edis atas kasus dugaan menikmati hasil tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh sang suami secara resmi oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri. Dan dalam sidang perdananya esok, suami Edis, Ferry Setiawan, yang saat ini tengah mendekam di Rutan Salemba, Jakarta Pusat, akan didudukan sebagai saksi. Lalu benarkah jika duduknya Ferry di bangku pesakitan sebagai upayanya membebaskan sang istri dari ancaman hukuman 5 tahun penjara dan denda sebesar 1 miliar rupiah yang kini tengah membayangi Edis Adelia? Kita sudah melimpahkan perkara atas nama terdakwa Edis Adelia tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan telah ditetapkan hari persidangan pada tanggal 12 November tahun 2014. Terdakwa kita dakwakan dengan ancaman Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang, ancaman maksimal 5 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Sejak awal ketika dia masuk ke Pondok Bambu, Edi sudah siap dengan kondisi apapun. Kalaupun sidang misalnya ada sejak minggu-minggu kemarin sih dia udah siap. Dia selalu nanyain, "Mbak, kapan aku sidang gitu. Kelihatannya suaminya lebih memilih menjadi saksi untuk istrinya. Sama seperti halnya Edis. Edis juga lebih memilih jadi saksi suaminya. Itu dia bilang, "Mbak, besok minggu depan pas saya sidang, Mbak usahain datang ya." Iya. Enggak ya, dia enggak pernah maksudnya dia tuh enggak pernah mencari kambing hitam atau apa, atau pokoknya dia itu alhamdulillah ini banget ya, di luar dugaan kami semua, bahwa dia tuh bener-bener yang sabar, dia tuh bener-bener yang bisa menerima dengan lapang, dan dia mencoba menikmati cobaan yang sedang menimpa dia tanpa pernah dia mengeluh atau
menyalahkan siapa atau apa, kenapa dia itu. Edi selamat menjalani sidang. Apapun yang bisa dipanjatkan sekarang adalah doa Edis kepada Allah.